Ketika mereka beranjak dewasa ternyata mereka tidak sesuai dengan yang saya harapkan, itu sudah bukan wewenang saya dan kewajiban saya lagi. Kalau saya tidak mengurus anak saya, mungkin anak saya sudah terlantar. Mungkin anak saya sudah jadi pengemis di lampu merah. Mungkin anak-anak saya tidak akan sekolah di tempat-tempat yang mungkin saja kalian tidak bisa memasukkan anak kalian di sekolah tersebut. Kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa mereka selalu ngancurin gue? Gue bukan orang jahat. Gue orang baik. Gak ada hubungan sama masih kontak sama sekali Kak. Ya kan saya di blok. Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi. Tak kunjung berdamai dengan sang anak, nama Nikita Mirzani kini tengah ramai diperbincangkan oleh netizen. Ia patut diketahui sebelumnya jika hubungan Niki dengan putri sulungnya itu belumlah mencair setelah terlibat konflik yang terjadi di pertengahan tahun 2023 lalu. Akibat konflik tersebut, hubungan Nikita Mirzani dengan Loli pun semakin merenggang setelah sang anak melarikan diri dan memilih untuk tinggal di London. Setelahnya, Nikita yang merasa tak dihormati oleh sang anak langsung menutup segala akses jika suatu saat Loli kembali ke Indonesia. Dan sejak itu pula, nama aktris berusia 37 tahun tersebut pun langsung dihujat oleh para netizen yang menganggap dirinya telah menelantarkan sang anak yang saat ini hidup sebatang kara. Mendengar namanya terus digunjing oleh netizen, Nikita yang sudah naik pitam pun langsung menanggapi pertanyaan para netizen, sekaligus menjawab tuduhan soal dirinya yang dianggap telah menelantarkan Loli. Saya seorang ibu yang melahirkan sendiri, mencari nafkah sendiri. Saya tahu bagaimana saya mengurus anak saya. Saya tidak akan banting tulang, cari duit dari pagi ketemu pagi kalau bukan untuk kesejahteraan anak-anak saya. Saya sebagai ibu, saya sudah mengurus anak-anak saya dengan baik. Ketika mereka beranjak dewasa ternyata mereka tidak sesuai dengan yang saya harapkan, itu sudah bukan wewenang saya dan kewajiban saya lagi. Kalau saya tidak mengurus anak saya, mungkin anak saya sudah terlantar. Mungkin anak saya sudah jadi pengemis di lampu merah. Mungkin anak-anak saya tidak akan sekolah di tempat-tempat yang mungkin saja kalian tidak bisa memasukkan anak kalian di sekolah tersebut. Ya, tidak mungkin saya menantarkan anak saya. Kalau saya mengantarkan anak saya, untuk apa saya bekerja banting tulang? Untuk apa saya menaruh anak saya di tempat sekolah yang bagus? Untuk apa saya membeli rumah yang bagus agar mereka nyaman? Kalau saya menantarkan anak saya sudah saya taruh di panti asuhan. Kalau semasa dia beranjak dewasa ternyata dia menjadi seperti itu sudah bukan wewenang saya lagi. Dan kalau sudah ada kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak akan menariknya lagi. Oke? Buat saya yang sudah ya sudah, yang hilang ya sudah hilang. Ya, saya cuma bisa mendoakan semoga dia selalu sehat. Ya, semoga dia bisa membuktikan segala omongan yang sudah keluar dari mulutnya. Jadi jangan pernah lagi mengganggu saya dengan ketikan-ketikan yang kalian ketik di live Instagram saya. Ya, saya sakit hati kalau kalian bilang saya tidak bisa mengurus anak saya dengan baik. Dari dalam kandungan saya sampai melahirkan, sampai besar, sekolah, sandang, pangannya semua sudah saya pikirkan dengan baik. Jadi kalau ada yang bilang saya ibu yang tidak baik, saya marah. Atau ada yang bilang urus tuh anak lo, saya juga bisa marah. Setiap saya lagi live, kasih ini. Ya kan urusin lah. Udah bukan tanggung jawab saya lagi. Ya,
sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Karena di mana-mana, kalau anak sudah akhir balik, sudah menstruasi, dosa dia yang tanggung, udah bukan orang tuanya lagi. Jadi sudah bukan lagi tanggung jawab saya. Apalagi kalau anak kecil sudah mendeklar dirinya adalah orang dewasa. Ya sudah. Go ahead. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti aja lah. Komen lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Ya, terserah kalian mau bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi. Anak saya cuma 2. Jadi kalian gak usah pancing-pancing saya. Saya akan tetap pada pendirian dan apa yang sudah saya pilih. Saya itu orangnya gak, kalau udah saya pilih A, saya tidak akan beralih kemanapun. Ya, jadi anak saya cuma 2. Sudah ya, selesai. Jangan ditanya, Kak kangen ini enggak? Tidak, anak saya cuma 2 yang ada di rumah. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Terlepas dari pernyataan Nikita yang membantah opini dari para netizen, baru-baru ini kehebohan kembali terjadi usai beredar sebuah video dari Loli yang kembali menangis terseduh-seduh sambil meluapkan isi hatinya. Entah apa penyebabnya, namun terdapat beberapa video tangisan Loli yang sempat dikait-kaitkan dengan kabar dirinya yang rindu untuk pulang ke Indonesia dan berkumpul dengan adik serta ibunda tercintanya. Namun patut diketahui pula jika niat Loli pulang ke Indonesia tidaklah mudah. Ya, hal itu dikarenakan Nikita Mirzani sempat membeberkan bahwasannya dirinya sudah tak lagi menerima dan mencoret nama putri sulungnya itu dari kartu keluarga. Lantas benarkah adanya hal tersebut membuat Loli kini merasa menyesal telah mengecewakan Nikita? Kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa mereka selalu ngancurin gue? Gue bukan orang jahat. Gue orang baik. Kenapa mereka selalu pikir gue orang jahat semuanya? Kenapa gue selalu dihancurin? Kenapa aku disakitin? Sama semuanya. Gak ada satupun yang bisa ngerti. Gak ada satupun yang bisa rasain. Sampai gue rasain sakit. Gak ada hubungan sama sekali. Masih kontak Sama sekali Kak. Ya kan saya di blok. itu udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Serius, itu udah dicoret dari kakak? Canda nih. Enggak serius. Ahli waris dia sudah nggak dapat. Oke. Asuransi sudah di stop. Asuransi apa? Asuransi jiwa semua segala macam. Jadi kan karena dia sekolahnya di UK waktu itu masih sekolah. Jadi kalau dia sakit, gue cuma bawain kartu. Dia masuk rumah sakit mana aja, tinggal kasih kartu. Kartu gitu. ajaib lah ya itu. Kayak dia mau ganti bracketnya, behelnya segala macam. Sekarang kan dia udah nggak ganti-ganti, udah berapa bulan itu. Wow. Oh, dari kakak lagi sedang diurus. Oh, oke. Jadi anakku, Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah.
Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang dua ini, jangan sampai seperti itu. Tuh makanya jangan sampai, makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasian. Jadi saya tuh sekarang bukan sedih, tapi saya kasihan gitu kan, kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri, siapa yang mau bantu? Ya kan? Sekalinya ketemu orang baru, orang barunya mensupport kehaluannya juga. Rasa kangen mungkin Kak. Ada rasa kangen nggak? Iya, rasa kangen. Kalau tuh tadi jadi ibu. to be honest, tidak. Berarti mau pengen lepas tanggung jawab kan Niki atau seperti apa sebagai Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis, itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Pengakuan Nikita Mirzani yang secara terang-terangan menghapus nama Loli dari kartu keluarga memang kontroversial. Sejak perseteruan antara ia dengan putri sulungnya itu, Niki agaknya sudah muak dengan tingkah laku sang anak yang memilih pergi dari rumah dan memutuskan untuk tinggal di Inggris. Dan sejak itulah rasa peduli Nikita dengan Loli nampaknya semakin berkurang. Bahkan sebelum memutuskan untuk mendepak Loli dari kartu keluarga, Nikita Mirzani nyatanya juga sudah mengurangi jatah hak waris yang sebagian besar akan jatuh ke tangan Aska dan juga Arkana. Lantas seperti apa jawaban Nikita Mirzani terkait hal tersebut? Benarkah dirinya bahkan telah menghapus nama Loli dari hak waris yang sudah dibuatnya? Dihapus ya si kakak. Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus wasiat dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbaharui aja. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Sama Loli di surat wasiat. Nanti tunggu let gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat? Kenapa ada warisan? Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan hutang. Meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga. Jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan, diurus. Gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.